Qala Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid dharaini amin ila angkal hikmah yang ke-121. La nihayata limadhammika. Madham jam'u madhammah. In arja'aka ilaika wala tafrugh atau tafragh wala tafrugh madaihuka madhah jamak madhah madaihuka in adhara judahu alaika. La nihayata, enggak berbatas, artinya puncak, sangat, limadhamika, ketercelaanmu, ketidakbaikanmu enggak ada ujungnya. Kalau in arja'aka ilaika, jika Allah tidak memberikan pertolongan kepadamu dan membiarkanmu. Wala tavrugh, dan tidak akan habis mada'ihuka, sanjungan untukmu, in adhara judahu alaika, jika Allah menampakkan kemurahannya kepadamu. Di dalam diri kita itu ada yang namanya hawa nafsu atau gharizah hawa nafsu, atau sifat yang ada hubungannya dengan nafsu, hawa nafsu. Biasanya disebut dengan gharizah hayawaniyah, seperti yang enggak beda dengan binatang. Pengen makan, pengen minum, dan seterusnya. Ini ada pada kita. Yang satu tadi ruh yang mulia, ruh yang tersucikan, atau jiwa yang tersucikan. Ini semuanya ada pada kita. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi dalam diri kita ada ilham kebaikan dan ada pengaruh kejelekan. Nafsu yang ada di dalam diri kita itu adalah ammarah bisu', selalu mengajak kepada kebaikan, kejelekan. Ammarah bisu'. Nah, dan jika dibiarkan begitu saja tanpa ada tarbiyah, maka jiwa kebaikan tadi, kemuliaan akan kalah. Yang menang adalah hawa nafsu tersebut. Maka di saat terlihat orang itu kalah, jiwa baiknya tersebut dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka muncul dari segala perilakunya adalah muncul jahat, nuruti hawa nafsunya, bisnis, ngerampok dan sebagainya, zina dan sebagainya, enggak ada rambu-rambu, karena dia telah mengikuti hawa nafsunya. Tapi bagi hamba yang menyadari bahwasanya musuh yang paling berat dalam diri adalah hawa nafsunya, maka dia terus menjaga rohnya. Roh itu dinisbatkan kepada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepada hambaku Nabi Adam waktu itu ruhi, dari rohku. Ini nisbah takrim, dinisbatkan kepada Allah, kemudian sebagai Baitullah, rumah Allah, bukan rohnya Allah, bukan. Dinisbatkan kepada Allah, ini menunjukkan kemuliaan. Inilah yang harus kita rawat, kita jaga. Ruh bersih. Cuman di saat terus diliputi oleh hawa nafsu akan menjadi kotor. Terus ini akan, jika dibiarkan maka roh ini akan kalah. Roh kemuliaan ini akan kalah, maka yang dimenangkan adalah hawa nafsu. Di saat hawa nafsu memenangkan dalam pertarungan ini, maka muncullah orang jahat. Tapi jika seseorang berusaha untuk terus melawan hawa nafsunya, sehingga akan muncul aslinya. Bisa digampangkan begini, dalam hati kita ini roh. Roh itu kayak apa? Kalau bertanya roh, yas'alunaka anir roh, bertanya tentang roh, kulir roh min amri rabbi, sudahlah. Kalau Allah mengatakan roh itu urusan Allah, jangan banyak tanya, sudah. Anda enggak akan paham. Kita percaya, selesai. Kalau kita ingin mencoba menjelaskan, nggak akan sampai kepada penjelasan yang sesungguhnya. Yang jelas semua mengakui adanya roh.
Ayam berjalan tiba-tiba disembelih mati nggak bergerak, ada orang bapaknya meninggal, ibunya, kakeknya, neneknya meninggal, rohnya nggak ada. Semuanya sudah jelas. Nggak perlu kita pengen tahu detailnya roh itu kayak apa. Karena sudah yas'alunakani ruh, kulir ruh min amri rabbi. Roh adalah urusan Tuhanku. Katakan wahai Muhammad, roh urusan Tuhanmu. Nggak boleh banyak tahu. Yang penting semuanya percaya adanya roh. Nah, hati roh yang bersih ini akan diliputi oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini terus tidak ditundukkan, maka dia akan mengaruhi dengan pengaruh kotor. Tapi kalau sudah ditundukkan, maka ilmu tasawuf ini adalah ilmu menundukkan hawa nafsu. Yang semula hawa nafsu itu adalah ammarah bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Terus kita lawan. Kita curigai terus. Bahkan di saat mengajak sholat ditanya, mau apa kau ngajak sholat? Hei hawa nafsuku. Mau bersedekah untuk disanjung? Lawamah. Kalau orang sudah terus mencurigai hawa nafsunya, khairul khair fi mukhalafatil hawa. Segala kebaikan adalah kalau kita bisa melawan hawa nafsu. Setelah lawamah nanti menjadi terbiasa. Hawa nafsu ini akan terkalahkan menjadi mutmainnah. Dan memerangi hawa nafsu adalah jihad akbar. Berat. Karena nikmat, lazat, kesenangan kita dengan hawa nafsu itu, lihat. Apalagi di masa-masa muda, mulai bangkit syahwat, hawa nafsu perzinaan, hawa nafsu senang-senang laki perempuan, hawa nafsu bebas, hawa nafsu semuanya. Dan bagi mereka menikmati itu semuanya, senang sesaat. Ada lezat di situ. Makanya memerangi ini berat sekali. Sehingga waktu Nabi selesai dari perang Badar mengatakan raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad lebih gede lagi. Sahabat Nabi bingung, ini perang Badar segede ini dibilang kecil. Menuju yang lebih gede lagi, apa yang lebih gede? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu sendiri. Yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana, lebih keji, lebih kejam daripada 70 syaitan. Di dalam diri kita hawa nafsu. Maka ilmu tasawuf inilah ilmu yang membersihkan itu semuanya. Bagaimana orang membiasakan diri melatih melawan hawa nafsu. Diterapkan, dirasakan. Baik. Hawa nafsu nanti setelah kita perangi lawamah mutmainnah, tenang sudah. Jadi sudah enggak mengganggu lagi karena sudah ditundukkan, dilawan. Hawa nafsu sudah paling dilawan juga. Mau tak ajak tidur paling juga bangun. Saya ajak pelit susah karena dia ngerti. Akhirnya terbiasa dia, dermawan, sholat malam, berbuat baik sama orang, memaafkan, tidak dendam. Terus. Karena sudah diperangi. Mau dendam, hei hawa nafsu ngajari dendam. Tidak. Karena kau ngajari aku dendam, hei hawa nafsu. Maka orang yang akan kau dendam itu akan aku beri hadiah. Hawa nafsu yang lawamah menjadi mutmainnah. Setelah mutmainnah menjadi nafsu radiyah. Nafsu radiyah yang nerima, nggak ada protes dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Makanya orangnya tenang dalam keadaan apapun, kaya, melarat, sakit, sehat, tenang. Bahkan dalam keadaan sakit pun yang ada di lisannya adalah bersyukur, alhamdulillah. Karena jiwanya jiwa yang tenang, radiyah, rela dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya, hingga dia menjadi jiwa yang mardiyah, diridhai oleh Allah dan ila kemuliaan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, untuk melalui proses ini nggak akan mampu seorang hamba. Maka ini semuanya perlu pertolongan. Sehingga dia seorang hamba tidak akan bisa melakukan sebuah kebaikan kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, kalau sudah Allah itu memberikan pertolongan kepada seorang hamba, terjaga dia. Dan dialah kekasih Allah. Melakukan kebaikan, kewajiban, kesunahan sampai Allah mencintainya. Kalau Allah mencintainya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadikan kakinya, Allah akan menjadi telinganya dan seterusnya. Maksudnya Allah akan menjadi tangan dan kakinya, maksudnya Allah akan menjaga itu semuanya. Sehingga seorang hamba itu biarpun di kiri kanannya adalah kemaksiatan, susah melakukan kemaksiatan. Dijaga oleh Allah. Pernah kami sampaikan ada seorang anak gadis umur 19 tahun, dia ngadep kepada kami dan menangis dengan derai air mata karena dia punya seorang ibu yang sampai
Hari dia melapor bercerita ibunya masih menjajakan dirinya, menjual dirinya. Dan dia menangis, tidak bisa menasihati ibunya. Dan setiap saat melihat laki-laki masuk ke rumahnya. Tapi lihat, karena dia dijaga, tidak pengaruh. Sampai 19 tahun tidak ada laki-laki menyentuh dia. Tapi begitu orang yang tidak dijaga oleh Allah direndahkan, biarpun di rumah mulia, dia melakukan kehinaan zina. Lihat. Kalau sudah Allah menjaga, dimanapun dia berada akan tetap terjaga. Itulah makna. Kalau sudah Allah tidak menjaga, kehinaan tidak akan ada ujungnya. Madamik la nihayata, tidak ada ujungnya. Maka ini perlu maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai wanita itu menikah dan subhanallah, dan menikahnya pun melalui minta petunjuk, pergilah ke tempat yang jauh, minta izin dengan orang tua untuk bekerja di sebuah tempat, menikahlah di sana sampai tidak tahu keadaan keluargamu. Jangan ceritakan. Dan alhamdulillah menikah dengan baik. Subhanallah. Ada orang yang semacam ini, ada di tempat mulia tapi dia rendah. Allah. Biarpun lengkap mulia, dijaga bahkan setiap saat. Nah, memerangi hawa nafsu tidak akan mampu seorang hamba kecuali Allah berikan pertolongan. Tidak ada seorang hamba bisa melakukan sujud sekali kecuali melalui pertolongan dari Allah. Tidak akan seorang hamba mampu berderma 100.000 rupiah sekecil apapun kecuali dapat pertolongan dari Allah. Inilah yang harus kita sadari. Kita bisa berbuat baik karena ditolong oleh Allah. Dan kita diajarkan untuk minta pertolongan kepada Allah. Sehari tidak kurang dari 17 kali kita mengatakan Iyyaka na'budu. Kepadamulah ya Allah kami mengabdi. Tapi kita tidak akan bisa mengabdi dengan sesungguhnya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka lanjutkan permohonan wa Iyyaka nasta'in. Dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. In arja'aka ilaika, kalau Allah membiarkanmu, suruh ngurusi dirimu, enggak akan mampu memerangi hawa nafsu syahwat. Enggak akan mampu, enggak akan mampu. Maka kalau sudah orang tidak ditolong oleh Allah, la nihayata limadhamik. Dalam satu hikmah yang pernah kami tulis, jika Allah sudah tidak menolongmu, siapa yang akan bisa menolongmu? Dan jika Allah bisa menolongmu, siapa yang akan bisa mengganggumu? Jika Allah tidak menolong, tidak ada lagi yang bisa menolong secara sesungguhnya. Maka in arja'aka ilaik, jika Allah membiarkanmu, mengembalikanmu kepada dirimu sendiri, tidak ngurusin, na'udzubillah. Tidak dijaga tangannya, tidak dijaga lesannya. Masya Allah, semuanya maksiat. Melihat maksiat lesan, maksiat telinga, maksiat syahwat, maksiat semuanya. Tapi kalau sudah dijaga oleh Allah, la tafruh, tidak akan habis madaihuk. Sanjungan. Maka tingkatkanlah merasa bergantung kepada Allah dalam segala kebaikan. Sehingga yang dilakukan oleh para salafun salih itu kalau mereka melakukan kebaikan ini subhanallah. Melakukan kebaikan ditumpangi dengan syukur dengan kebaikan. Bisa bangun malam pagi harinya sedekah. Ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah. Tadi malam telah kau bangunkan aku dan aku menikmati itu ya Allah. Sekarang aku bersyukur, aku bersedekah kepada fakir miskin. Allah. Jadi kebaikan yang dilakukan ditumpangi dengan kebaikan lagi. Kebaikan yang dilakukan ditumpangi dengan kebaikan lagi. Mensyukuri nikmat kebaikan yang bisa dilakukan. Karena kebaikan yang bisa dilakukan itu karena pertolongan Allah. Tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah di saat dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan tanpa direncanakan sekalipun. Dan begitu susahnya melakukan kejelekan, kemaksiatan biarpun direncanakan. Begitu sebaliknya seorang hamba yang tidak dicintai oleh Allah begitu mudahnya melakukan kejahatan biarpun tanpa direncanakan. Bahkan di saat ingin melakukan kebaikan ternyata amat susah. Biarpun direncanakan dan diupayakan. Maka bersyukurlah siapapun dari kita yang saat ini oleh Allah ditempatkan di tempat yang baik. Apakah pekerjaan yang halal, apakah keluarga yang baik, atau di tempat yang baik. Maka bersyukurlah kepada Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, enggak ada ujungnya kehinaan yang akan datang kepada kita. Begitu sebaliknya kalau kita sudah dengan Allah, Allah memberikan pertolongan kepada kita,
sanjungan-sanjungan tidak akan berakhir. Tidak ada batasnya. Sanjungan yang sesungguhnya adalah dari Allah. Wala tafruh, tidak akan habis madaihuka, sanjungan untukmu. In adhara judahu alaika, jika Allah telah menampakkan kedermawanannya kepadamu. Allah menampakkan kedermawan, sifat kasih sayang Allah memberikan. Mari kita semuanya sering dan terus menerus minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Memudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah ini minta kepada Allah. Allah yang Maha Kasih. Bahkan siapapun yang masih berada di kubang kehinaan, jangan menikmati. Hadirkan penyesalan di hati, ngadulah kepada Allah. Yang mengangkat kita dari kehinaan juga Allah. Maka orang yang tidak akan ditolong oleh Allah adalah sombong. Biarpun orang dalam kubang kehinaan, kemaksiatan, akan tapi kalau dia ngadu kepada Allah dengan penyesalan, Allah Rahman Rahim. Beliau Allah, seorang hamba yang selalu mengadu kepada Allah bahkan dengan dosa-dosanya, maka Allah Arhamur Rahimin. Kami sampaikan kepada siapapun yang saat ini berada di kubang kehinaan, mungkin Anda adalah orang yang saat ini berada di kubang kehinaan riba. Bisnis Anda sudah berjaya dengan riba. Yang tidak ditolong oleh Allah adalah orang sombong, tapi dengan miliaran, mungkin dengan triliunan, dengan bisnis Anda yang besar yang berurusan dengan riba. Kalau Anda setiap malam mengadu kepada Allah dan Anda menangis bahwasanya Anda takut, Anda menyesali, ya Allah entaskan kami dari riba. Angkat tapi usaha kami sudah telanjur berjalan, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah entaskan aku dari riba terus. Begitu mudah Allah untuk mengentaskan Anda dari riba. Yang mengentaskan Allah. Sebab biarpun Anda berusaha seperti apapun, nggak bisa terentaskan. Ya sambil berusaha mengurangi bisnis-bisnis yang ada ribanya, dikurangi sampai tuntas Allah yang berikan pertolongan. Yang masih minum minuman keras atau bahkan yang terpeleset dalam hina dan busuknya zina dan masih terus melakukan kehinaan zina, ngadulah kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih. Kalau sudah Allah memandang Anda dengan kasih sayang, maka ketahuilah tidak ada yang bisa berbuat zalim kepada Anda. Tidak ada yang bisa menjerumuskan Anda. Syaitan enggak berlaku. Kalau sudah diberi kasih sayang oleh Allah, ditolong oleh Allah, maka menghadaplah kepada Allah semuanya. Yang saat ini dikuasai dengan kebencian, ngadulah kepada Allah, ya Allah hilangkan benci di hatiku ya Allah, dendam di hatiku ya Allah, ngiri di hatiku ya Allah. Jangan biarkan penyakit-penyakit itu jangan dinikmati, akan tapi hilangkan, sesali itu semua. Kalau sudah Allah memberikan pertolongan, la tafruh, enggak akan habis madaihuk, sanjungan-sanjungan untukmu. In adhara judahu alaika, kalau Allah sudah menampakkan kasih sayang, kemurahannya kepadamu. Marilah kita semuanya menyadari ya, jangan nengok orang lain, kita urusan dengan diri kita dulu sendiri. Yang sering bermaksiat di saat sendiri, adukan kepada Allah. Yang bermaksiat rame-rame, adukan kepada Allah. Yang bermaksiat dalam urusan anggota tubuh, ngadulah kepada Allah. Yang bermaksiat dengan urusan hartanya, ngadulah kepada Allah. Berbuat zalim kepada sesama, ngadulah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau sudah Allah berikan pertolongan, Anda akan menemukan kemudahan di dalam meninggalkan kemaksiatan tersebut. Dan setelah itu Anda akan tersanjung, tidak ada batasnya, hingga disanjung di rumah, disanjung di dunia, disanjung di akhirat, di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.